Kenapa hidup susah? Kenapa untuk mendapatkan uang kok rasanya sulit banget? Kenapa hidup itu bulat di masalah hutang piutang? Kenapa kawin cerai? Kenapa sering ditipu orang? Bisnis gagal terus. Baru mulai 2 bulan 3 bulan gagal lagi, mulai yang baru lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, jangan-jangan kita menabrak atau melanggar hukum alam atau dalam bahasa agama sunatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Salam ya Muhaimin, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, semakin kaya raya, makmur, sentosa, semakin banyak duit, banyak uang, banyak aset, semakin berkelimpahan, sejahtera dan mulia. Amin ya Karim. Dan yang segala harapannya, hajatnya, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Karim. Jumpa lagi, ngapunten nggih, tanpa bermaksud menggurui atau mengajar atau komentar, tidak. Hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silahkan diambil, jika tidak ada yo abaikan saja. Baik Bapak Ibu, kita masih concern ya masalah hutang piutang riba. Ya, lebih fokusnya lagi kalau panjenengan merasa umurnya 40 tahun ke atas ya, artinya sudah masuk fase 20 tahun terakhir, masih punya hutang ya, ya bolehlah panjenengan subscribe channel Catatan Energi Jodri ini supaya bisa update ya, menyimak bagaimana sih sebenarnya kita ya menyelesaikan masalah hutang piutang, riba, juga masalah lain akibat riba tersebut. Ya sebenarnya bukan kita ya, bagaimana polanya agar Allah itu memberikan maunah, pertolongan kepada kita ya, agar terbebaslah kita dari masalah tersebut sebelum kita mati ya, atau meninggal. Baik, pada video ini ngapunten nggih, kita akan ngebahas tentang hukum alam, atau dalam bahasa agama itu yo sunatullah ya. Saya ambilkan beberapa saja ya, kan banyak ya, ambilkan beberapa saja yang sebagai apa ya, dasar ya. Kalau ini dipahami aja nanti hidupnya enak loh, luar biasa enaknya. Jadi satu ilmu tapi pengaplikasiannya itu luar biasa. Satu jurus 1000 langkah. Nah itu kenapa ada orang yang bulat dalam masalah hutang piutang, kenapa ada orang yang bulat dalam masalah rumah tangga, kawin cerai, sering ditipu ya. Kenapa ya? Jangan-jangan menabrak sunatullah ini, menabrak hukum alam ini. Ibarat kata begini, panjenengan ini pemain sepak bola, punya keahlian luar biasa dalam permainan itu ya. Tapi kalau panjenengan melanggar aturan dari permainan sepak bola itu, yo bisa kena kartu kuning, yo bahkan kartu merah, yo bahkan dikeluarkan. Ini kurang lebih sama. Maka dalam bahasa sederhananya, dirangkum hukum alam itu ya dengan apa? Dengan kita yo takwa, kita yo taat kepada Allah, wis pasti hidupnya enak. Dalilnya dibuka lagi, silahkan wis ya. Orang yang bertakwa, orang yang taat selalu dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kenapa punya masalah? Karena kita keluar dari track. Kalau dijeberin panjang Bapak Ibu ya.
Baik, yang pertama ya, kalau panjenengan pernah mendengar namanya law of attraction ya. Ini di dalamnya ada apa sih? Yang pertama adalah the law of vibration atau vibrasi atau bergetar ya. Segala sesuatu itu bergetar, tidak ada yang diam. Getaran itu menghasilkan frekuensi. Getaran-getaran dalam frekuensi yang sama ya, saling menarik ya. Panjenengan merasa gembira, maka akan menarik kegembiraan yang lainnya. Fokus secara konsisten terhadap pikiran tertentu akan menarik getaran yang sama. Ini kuncinya. Kenapa gali lubang tutup lubang? Karena getarannya kekurangan, getarannya ketidakmampuan bayar. Saya sering katakan gini, kalau ada orang sakit diabetes basah ya, kakinya luka tidak sembuh-sembuh ya, secara intinya bukan yang luarnya itu disembuhkan ya, luarnya disembuhkan ya supaya tidak bau, supaya belatungnya tidak keluar itu, tapi intinya kan di pankreasnya, di dalamnya. Panjenengan gali lubang tutup lubang, susah dapat kerja, susah dapat uang, itu kan akibatnya, sebabnya di dalam ini yang harus diperbaiki. Jangan-jangan panjenengan ya ada pada hukum vibrasi ya, menggetarkan apa? Ketidakmampuan, ketidakbisaan melakukan sesuatu, kekurangan. Bukan vibrasi kemakmuran, bukan vibrasi sugi, syukur, makmur, sehat, sentosa. Oke, paham ya? Ini harus diperbaiki. Maka sering saya katakan detail dalam pemetaan utangnya berapa. Ya, di sini ya insya Allah ya. Utangnya berapa? 100 juta ke bawah atau 100 sampai 1 miliar. Itu kan pendekatannya beda. Pasti konstruksi cara berpikirnya dan juga keahliannya itu beda. Kalau utang di bawah 100 juta, pastilah belum punya penghasilan tetap ya, cara berpikirnya ya masih gitu-gitu aja, keahliannya gitu-gitu aja, ilmu pikir dan ilmu rasanya ini gitu-gitu aja. Harus ini kalau dirubah berubahlah outputnya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Ini tidak tahu, nanti kita sambung-sambung lagi, karena satu hukum alam ini kalau dijabar yuk panjang kali lebar kali luas. Saya berharap panjenengan menangkap maksudnya. Pertanyaan sekarang gini, berkaitan dengan hukum alam ini, vibrasi apa, rasa apa yang sering panjenengan muncul? Dalam materi MKSO, mekanisme kuantum otomatis, poin ketiga adalah merubah cara berpikir dan cara berperasaan. Maka di hukum vibrasi ini yuk, cara menjalankannya adalah fokuslah panjenengan pada apa yang panjenengan inginkan, bukan yang tidak diinginkan. Pingin lunas utang, mikir utang, rasanya sesek. Lek pengen lunas utang, mikir banyak duit, kerja nyaman, dagangan laris. Ojo mengeluh, energinya dihabis untuk mengeluh, getarannya getaran keluhan. Alam raya itu males sama orang yang suka mengeluh. Gak ada syukurnya. Dapat satu disyukuri, getaran syukurnya naik, dikasih sama alam raya, dikasih sama Gusti Allah 2. Begitu seterusnya. Ya, ini harus mateng ini. Kenapa? Karena ini fundamental banget. Ya. Hukum getaran. Ya, sederhananya benih pikiran yang sering muncul apa? Ditambah rasa apa? Ini plong, ini plong. Ini A, ini A. Ini B, ini B. Itu jadi cepat atau lambat, baik atau buruk, suka ataupun tidak suka.
yang sering dipikirkan, dirasakan, cepat atau lambat jadi nyata. Oke, jadi akhir kata adalah panjenengan ini pengen apa, maka pikirkan, rasakan, dan ciptakan vibrasi itu. Pengen lunas hutang, stimulasi lah, lihat foto, duit ya. Nanti pendekatan pemetaannya secara solusi secara teknisnya ya, panjenengan bisa nonton video ini, berapa hutang Anda. Teknis itu gampang Bapak Ibu. Contoh, cara jualan online ya, cara jualan offline, cara ngiklan, cara itu gampang. Masalahnya untuk berhasil itu adalah 99% atau sebagian besar itu dipengaruhi oleh hal non teknis, bukan teknisnya. Teknis diajarkan sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, seminggu, 2 minggu beres. Tapi non teknisnya ini, fundamentalnya ini harus sadar utuh, sadar penuh. Vibrasi. Oke, setelah nonton video ini, panjenengan putuskan untuk oke, bismillah ya Allah. Minta sama Allah. Mulai hari ini, detik ini, aku belajar, aku memutuskan atas kuasa izin ridhomu ya Allah. Aku pikirkan hal-hal dan rasakan hal-hal yang baik-baik yang ingin aku hadirkan dalam kehidupanku, bukan sebaliknya. Terjawab ya? Jadi tadi, yang merasa hidupnya susah, yang merasa muter di masalah itu aja, jangan-jangan satu hukum alam ini panjenengan amburadul. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya mohon maaf nggih.